Karena kami melihat pemerintah yang sekarang dari sudut ekonomi cuma 5% kok. Janji 7%. Belum lagi kualitas penyerapan tenaga kerja. Belum lagi kalau kita melihat tadi Prof. Cita benar mengatakan investasi asing yang masuk tidak kepada sektor real, cuma portfolio main coba-coba aja gitu. Saya mau menanggapi Pak Sam Mardhani yang suka cakap banyak tentang Presiden Indonesia. Kau patutnya bangga dan doakan pemimpin Indonesia. Tak ada presiden seperti Jokowi memimpin negara Indonesia yang sangat-sangat ikhlas dan tulus untuk rakyat dan untuk negara. Problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Dan kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01%. Gak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01. Tapi doaku selalu bersama Pak Presiden Jokowi. Saya tak ada kepentingan apa-apa. Tak ada kepentingan, tak ada membela sesiapa pun. Tapi saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk menjadi pemimpin. Salah satu kunci untuk memenangkan persaingan adalah pembangunan infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, airport untuk mengejar ketertinggalan. Tapi semua infrastruktur yang dibutuhkan rakyat kita tidak akan terbangun dengan sendirinya. Di balik itu ada kontribusi yang besar dari sumber daya manusia yang handal, yang terampil dan terlatih. Dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat, saya yakin kita akan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Terutama kita ingin meningkatkan kualitas. Kalau orang Jepang, orang Jerman bisa membangun dengan kualitas yang baik, kenapa kita di Indonesia nggak bisa? Bisa kita. Kita harus merasa yakin bahwa kita juga bisa melakukan seperti yang mereka kerjakan. Jangan merasa inferior, jangan merasa minder bahwa mereka lebih baik, tidak. Oleh sebab itu, kita bekerja pagi siang malam untuk menyelesaikan ini agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Kita ini sekarang sudah betul-betul semua kepala negara, saya pastikan pusing semuanya. Urusan pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai, belum rampung, ditambah lagi perang di Ukraina, jangan sampai tambah lagi kita urusan di dalam negeri. Kita jaga betul bersama-sama, setuju? Karena masalah politik di 2024. Hati-hati, jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Dari yang sebelumnya 6,6%, proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4. Anjlok betul. Dan kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01%. Tidak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi. Jadi momok semua negara. Dan kita, meskipun ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa kita jaga dan kita kendalikan. Coba dilihat, sudah ada negara yang sampai inflasinya di atas 70%.
Amerika yang biasanya hanya 1%, sekarang sudah 8,3%. Inilah problem besar semua negara. Nama saya Amin, udah Amin aja Pak, nggak ada tulisannya. 33 tahun, pekerjaan ya beginilah, kerja buruh kasar. Ya pertama dari rumah kan ya siap-siap alat-alat, apa yang perlu saya bawa, apa yang nggak ada, saya pakai. Nah, habis itu ya paling misalkan kadang-kadang nebeng nih Pak, nyampar, kadang-kadang saya nyampar, kadang-kadang dia nyampar gitu. Ya, paling ayo berangkat sama saya, ya saya berangkat ikut. Sampai nunggu biasalah arahan dari komandan-komandan, dari atasan-atasan kan ngasih instruksi kerja begini. Habis itu ya udah langsung turun ke lapangan Pak, langsung kerja. Breaknya kan kalau aturan dari kantor kan jam 11.30, paling mandi, makan. Ya kadang-kadang di warung gimana aja gitu maunya gitu. Makanya sama teman-teman semua kan banyak, kumpul-kumpul sama teman, ngobrol-ngobrol. Ya dulu-dulunya kan kadang-kadang repotnya di ekonomi Pak, orang-orang kecil kan paling istilahnya kalau bukan di kayak sekarang ini, misalkan di luar, kadang-kadang kerjaan ada sebulan kerja. Habis nih kerja, udah nganggur 2 bulan, nganggur. Kemana nih cari duit? Aduh, itu udah pusing, Pak. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah, tenang gitu. Kayak di sini kan lama jangkauannya gitu, agak tenang pikirannya gitu. Jadi istilahnya ada harapan lah. Ya pikirnya udah penting saya sehat, beri kemauan keras untuk bekerja. Tinggal nunggu saya gajian gitu Pak aja, udah tenang gitu pikirannya gitu. Emang harus dibesarin nih proyek kayak begini gitu. Jadi istilahnya membuka lapangan kerja buat orang banyak lah istilahnya. Orang-orang seperti saya kan istilahnya kemana kerja gitu. Harapan saya ke depannya ya kalau minimal udah jadi nih proyek itu bendungan, pada jembatan, apa itu ada perumahan, udah ada fasilitasi sama presiden. Saya harapannya itu dijaga gitu, biar awet, biar sampai anak cucu bisa menikmati hasil kerja saya gitu.